Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada ketua kelas untuk memimpin. Tetap bersiap berdoa boleh. Pada hari ini, pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai cerita pendek atau cerpen. Pernah membaca cerpen? Pernah membaca cerita pendek? Kita masih lagi dengan cerita pendek atau cerpen. Jadi tujuannya kita mempelajari. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami struktur dan unsur teks cerita pendek, kemudian mengembangkan keterampilan bertanya untuk menggali informasi dalam teks cerita pendek. Contohnya apa itu tema nanti ada, kemudian menyusun pertanyaan kritis dan kreatif berdasarkan isi teks cerita pendek, dan yang terakhir menulis tanggapan individu terhadap cerita pendek berdasarkan hasil pemahaman. Kita masuk ke dalam pembahasan. Ini pengertian cerita pendek atau teks cerita pendek. Teks cerita pendek adalah karya sastra pengertian teks cerita pendek. Teks cerita pendek atau cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman tokoh utama dalam satu situasi tertentu dengan panjang cerita yang relatif pendek. Karena namanya saja cerita pendek, cerita tersebut bentuknya pendek. Jadi cerita pendek itu ada strukturnya. Struktur teks cerita pendek. Yang pertama orientasi, yaitu pengenalan tokoh, kemudian latar dan situasi cerita. Yang kedua komplikasi, munculnya masalah atau konflik yang dialami tokoh. Biasanya kita kalau membaca cerita pendek atau cerpen biasanya kan ada konflik-konflik yang dialami oleh tokoh-tokoh tersebut. Yang ketiga resolusi, itu penyelesaian masalah atau konflik dalam cerita tersebut. Nantinya cerita tersebut dibauri dengan permasalahan, dibauri dengan konflik, kemudian yang terakhir pasti di akhiran cerita pendek tersebut pasti ada resolusi ataupun penyelesaian masalah atau konflik dalam cerita. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui definisi dari teks cerita pendek, kemudian yang kedua struktur teks cerita pendek, yang ketiga kita harus tahu unsur intrinsik cerita pendek. Dibagi menjadi 5. Yang pertama itu tema atau ide utama. Yang kedua yaitu tokoh dan pentokohan, yaitu apa? Pelaku dalam cerita dan karakterisasinya. Kemudian yang ketiga yaitu alur cerita, itu apa? Rangkaian peristiwa dalam cerita. Yang keempat yaitu latar itu apa? Tempat atau waktu dan suasana cerita. Terakhir yaitu pesan moral yang ingin disampaikan yang dari mengarang cerita. Jadi tadi itu adalah teks cerita pendek. Contohnya
punya teks cerita pendek ya, sudah ada di buku masing-masing. Coba Akil dibaca teks cerita pendek. Judul Payung Tua di Sudut Warung. Di sudut sebuah warung kecil, sebuah payung tua tergantung di paku karatan. Warnanya terlalu pudar, beberapa ruasnya bengkok. Namun setiap sore seorang lelaki tua datang mengambil payung itu dan duduk di depan warung sambil menatap langit. Anak-anak sering bertanya-tanya mengapa lelaki itu tidak membawa payung yang lebih baik. Namun bagi lelaki itu, payung tua itu adalah peninggalan istrinya, kenangan dari masa-masa Sudah paham semuanya? mereka berdua. Sebelum kita tutup pelajarannya, saya ingin tes pemahaman kalian. Coba, barangkali ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Apa yang dimaksud teks cerita pendek? Yang bisa jawab, ajukan jari. Satu. Cerpen adalah teks naratif pendek yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman tokoh. Beri tepuk tangan. Yang kedua, tadi kita tahu pengertian teks cerita pendek. Yang kedua, sebutkan struktur teks cerita pendek. Saya Pak, Oke, Mbak Anissa. struktur teks cerita pendek itu ada 3. Yang pertama orientasi pengenalan tokoh, yang kedua komunikasi munculnya masalah, terus yang terakhir resolusi penyelesaian Pak. Apakah benar jawabannya? Sudah, saya kira Pak Guru Wira, kalian sudah paham semua ya, tentang teks cerita pendek. Mudah-mudahan ya, kalian bisa memahami pelajaran pada pagi hari ini. Dan mungkin itu saja pelajaran pada pagi hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf